Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Tardi Dewasa Iva Safety Nugraeni dari Prodi Manajemen Transportasi Perkeretaapian kelas 3A NIT 202042118. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai peralatan operasi KRDH. Nah, di sini ada pengertian dari pengoperasian KRDH itu sendiri. Nah, pengoperasian KRDH merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berawal dari persiapan administratif, baik secara umum maupun teknik, pemeriksaan KRDH, start dan mematikan engine, KRDH, menggunakan KRDH, sampai dengan menyelesaikan tugas. Nah, pada peralatan KRDA sendiri terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama adalah master control, yang kedua adalah peralatan pengereman, yang ketiga adalah meteran-meteran, yang keempat adalah lampu indikator, dan yang terakhir adalah tombol dan switch. Pertama adalah fungsi dari master control. Master control sendiri memiliki 3 fungsi. Yang pertama yaitu ada sebagai pengatur tenaga, pengatur pengereman, dan juga peralatan deadman. Nah, pada pengoperasian master control ini ada 6 hal yang bisa dioperasikan. Yang pertama adalah master control sebagai gagang tenaga. Nah, sebagai gagang tenaga ini dapat memberikan tenaga pada kereta dan memiliki 4 tingkatan, yaitu mulai dari P1 sampai dengan P4. Kemudian ada pengereman hidrodinamik. Pengereman hidrodinamik ini memiliki 7 tingkatan. Dari tingkat 1 sampai 6 merupakan pengereman bertahap atau gradual, dan yang tingkat ketujuh adalah emergency brake. Nah, pengereman hidrodinamik ini digunakan ketika kereta masih dalam kecepatan tinggi. Apabila kereta pada kecepatan rendah, maka pengereman hidrodinamik ini tidak bisa digunakan. Kemudian yang ketiga ada gagang deadman. Nah, gagang deadman ini harus ditekan ke bawah setiap 50 detik dan dilepas 5 detik, dan hal ini harus dilakukan secara terus-menerus. Hal ini dilakukan agar menjaga masinis selalu standby dan terhindar dari lalai atau mengantuk. Selanjutnya adalah reverser handle. Nah, reverser handle ini mengatur arah laju kereta, baik maju dan mundur, dan memiliki 3 posisi, yaitu posisi netral, belambangan dengan O, maju, F, dan mundur, R. Nah, karena sistem master control ini bersifat interlocking, maka jika reverser handle dalam keadaan netral, maka tidak bisa dipindahkan pada posisi yang lainnya. Begitu pula jika reverser handle berada pada posisi maju atau mundur, tidak bisa dipindahkan ke posisi lain. Kemudian yang kelima ada key switch. Nah, di sini key switch ini menghubungkan arus listrik dan baterai menuju sistem kendali. Nah, master key ini ada 2 posisi, yaitu pada posisi on dan juga posisi off. Pada posisi on adalah ketika KRDH dioperasikan, dan pada posisi off ketika KRDH tidak dioperasikan. Yang terakhir adalah deadman posture control sebagai peralatan pengaman. Nah, dari peralatan pengaman ini terdiri dari 2, yaitu tombol deadman dan juga pedal deadman. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tombol deadman ini berada pada bagian master control, di mana harus ditekan ke bawah selama 50 detik dan dilepas 5 detik secara terus-menerus. Dan yang kedua ada pedal deadman. Sama seperti tombol deadman, hanya letaknya saja yang berada pada di dekat kaki masinis. Jadi, masinis bisa menekan tombol deadman menggunakan tangan maupun menekan menggunakan kakinya. Nah, masinis juga harus menekan deadman ini secara terus-menerus, karena jika tidak ditekan, maka indikator buzzer akan berbunyi. Kemudian adalah peralatan pengereman, terdiri dari 2, yaitu automatic brake valve dan hydrodynamic brake.
Nah, automatic dynamic brake ini automatic brake valve ini terdiri dari 5 fungsi. Yang pertama yaitu dari posisi pengisian atau filling, di mana brake pipe menunjuk pada tekanan 5 bar dan menggerakkan gagang searah jarum jam kira-kira sebesar 25 derajat. Kemudian pada posisi jalan, nah pada posisi ini pengereman dalam perjalanan normal, maka tidak perlu pengereman dan gagang pengereman pada posisi running. Yang ketiga adalah posisi netral, di mana katup udara dan brake pipe ini tertutup dan digunakan apabila kabin tidak dioperasikan dan ditinggal. Nah, caranya adalah menggerakkan gagang kira-kira 18 derajat dari posisi running. Yang keempat adalah posisi pengereman atau pump application. Nah, hal ini terjadi saat pengereman, yaitu menggerakkan gagang searah jarum jam mulai 22 derajat sampai 54 derajat sesuai dengan kebutuhan pengereman. Yang terakhir adalah posisi pengereman darurat. Nah, ini tuh terdiri 3 peralatan. Yang pertama ada automatic brake yang sama seperti yang telah dijelaskan tadi, digerakkan berlawanan searah dengan jarum jam. Kemudian yang kedua adalah deadman device, dikerjakan oleh masinis dengan cara tekan 5 detik, dengan cara tekan 50 detik dan lepas dengan 50 detik. Yang terakhir adalah katup darurat yang digerakkan berlawanan pada jarum jam. Nah, pada gambar di sini adalah salah satu contoh katup darurat atau rem bahaya pada ruang kabin penumpang. Kemudian ada hydrodynamic brake, yaitu memiliki 7 tingkatan, tingkat 1 sampai 6 pengiriman bertahap, dan tingkat yang ketujuh adalah emergency brake. Nah, yang ketiga ini adalah parking brake. Nah, parking brake ini tuh adalah rem parkir itu tidak dikerjakan. Jika tidak dikerjakan, maka silinder rem terisi udara dan rem akan terlepas. Dan jika rem parkir dikerjakan, udara terbuang dan rem bekerja. Nah, uh, hydrodynamic brake ini menggunakan sistem dari zat cair dan parking brake ini termasuk pneumatik atau menggunakan tekanan udara. Nah, kemudian yang di sini adalah ada meteran-meteran atau indikator. Yang pertama ada manometer udara. Manometer udara. Nah, manometer udara ini terdiri dari reservoir, brake pipe, dan juga brake cylinder. Di mana pada posisi rilis tekanan udara pada reservoir yaitu 7 sampai 8,5 bar, tekanan udara pada brake pipe sebesar 5 bar dan brake cylinder 0 bar. Kemudian pada posisi pengereman, main reservoir 7 sampai 8,5 bar dan brake pipe menurun kurang dari 5 bar dan minimal 3,2 bar, dan juga posisi pengereman pada brake cylinder yaitu naik lebih dari 0 bar dan maksimal adalah 3,2 bar. Yang terakhir adalah emergency valve dikerjakan, man reservoir-nya menurun, tekanan udara pada brake pipe juga menurun menjadi 0, dan brake cylinder tekanan udaranya menjadi naik. Nah, di sini adalah salah contoh gambar dari reservoir, brake pipe, dan juga brake cylinder indikatornya. Kemudian yang selanjutnya ada meteran-meteran lagi. Yang kedua adalah voltmeter. Nah, voltmeter ini itu digunakan untuk memantau tegangan listrik yang dihasilkan oleh alternator. Nah, seperti pada gambar, adalah range maksimumnya adalah 400 volt. Yang ketiga adalah ampermeter, yaitu memantau arus listrik yang dihasilkan oleh alternator. Yang keempat ada voltmeter, digunakan untuk memantau kesediaan bahan bakar pada tangki bahan bakar. Ada 3 indikator. Yang pertama pada kondisi kosong atau E, kondisi setengah dengan lambang 1/2 atau setengah, dan penuh F. Dan yang terakhir adalah speedometer yang digunakan untuk memantau kecepatan kereta. Selanjutnya adalah lampu indikator. Nah, lampu indikator ini ada di meja pelayanan masinis.
ada 13 lampu indikator. Yang pertama adalah pintu kanan terbuka, yang kedua pintu kiri terbuka, yang ketiga adalah footstep kanan kerja, yang keempat footstep kiri kerja, yang kelima adalah master control 1 on, yang keenam master control 2 on, yang ketujuh master control 1 gangguan, 8 master control 2 gangguan. Nah, yang kesembilan ada indikator baterai, ke-10 rem parkir kerja, nomor 11 adalah deadman bekerja, 12 engine kerja, dan 13 engine mati. Selanjutnya adalah saklar dan tombol. Nah, di kereta inspeksi ini juga memiliki beberapa saklar dan tombol yang berfungsi untuk mengerjakan beberapa peralatan kendali. Yang pertama ada saklar lampu, digunakan sebagai penerangan ruang penumpang, penerangan kabin masinis, dan juga lampu sorot. Yang kedua ada tombol pembersih kaca, digunakan ada dua yaitu tombol wipe dan tombol washer. Kemudian yang ketiga adalah tombol pintu, terdiri dari pintu kiri dan pintu kanan, tombol footstep kanan dan footstep kiri. Yang kelima ada tombol klakson, keenam tombol pengatur sirkulasi udara, yang ketujuh ada tombol pengatur suhu udara, kedelapan tombol engine start, yang kesembilan tombol engine stop, ke-10 tombol reset, ke-11 adalah tombol battery, dan ke-12 adalah tombol lampu semboyan. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai peralatan operasi KRDH. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang menontonnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.